Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Ya, kalian masih ingat pembahasan kita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari teks berita dan juga struktur dari teks berita. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang unsur atau kaidah dari teks berita. Dalam teks berita, kaidah atau unsur teks berita harus disajikan secara aktual dan bersifat umum. Ada beberapa unsur dari kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks berita. Apa saja? Ibu akan menampilkan gambar dari unsur atau kaidah kebahasaan pada teks berita. Berikut adalah unsur atau kaidah dari kebahasaan teks berita. Bisa kalian perhatikan pada gambar ini, di buku kalian juga ada di halaman 6. Di situ dijabarkan atau disebutkan apa saja yang termasuk ke dalam unsur atau kaidah kebahasaan pada teks berita. Yang pertama ada kata baku. Apa itu kata baku? Di minggu lalu kalau kalian masih ingat, Ibu sudah menjelaskan apa itu kata baku. Kata baku adalah kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalian di kelas 7 sudah pernah belajar kalimat langsung. Namun, Ibu akan mengulas kembali apa sih kalimat langsung itu. Kalian bisa baca di sini. Atau kalian juga bisa membuka buku kalian di halaman 6 tentang pengertian kalimat langsung. Lihat, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung, dan biasanya kalimat langsung itu bisa bersifat kalimat perintah dan juga kalimat berita. Itu ciri dari kalimat langsung itu seperti apa? Bisa kalian lihat lagi. Ciri dari kalimat langsung itu, ciri yang paling mudah kita kenali dari kalimat langsung itu adalah adanya tanda kutip atau tanda petik. Ya. Nah, kalau kalimat langsung itu ada yang namanya pengiring dan ada juga yang namanya kutipan. Pengiring adalah orang yang mengucapkannya, nama yang si pengucapnya. Kemudian kutipan adalah isi dari kalimat yang diucapkannya. Biasanya kutipannya itu diberi tanda kutip atau tanda petik. Bisa kalian lihat contoh dari kalimat langsung yang ada di buku kalian, atau Ibu menampilkan ini adalah contoh dari kalimat langsung. Bisa kalian pahami baik-baik. Lihat di sini ada yang tanda petik, ada juga tanda pengiringnya. Pengiring adalah orang yang mengucapkannya, kutipannya adalah isi dari berita atau kalimat yang diucapkannya. Selain kalimat langsung, ada juga kalimat tidak langsung. Tapi pada teks berita tidak menggunakan unsur tersebut, maka belum kita bahas ya. Yang selanjutnya adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Perhatikan pengertian dari kata kerja mental, atau bisa dibaca lagi di halaman 6. Kalian lihat di buku kalian. Ya, kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau tindakan dari seseorang terhadap sesuatu. Itu namanya kata kerja mental. Biasanya kata kerja mental itu melibatkan penginderaan. Yang selanjutnya adalah kata keterangan waktu. Apa sih kata keterangan waktu itu? Kata keterangan waktu adalah kalimat yang berisi keterangan waktu untuk menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Maka disebutnya kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu contohnya apa saja? Misalnya besok, kemarin, lusa, hari ini. Kata tersebut adalah contoh dari kata keterangan waktu.
Unsur yang selanjutnya adalah konjungsi. Dalam atau pada unsur teks berita, konjungsi yang digunakan itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah konjungsi temporal. Apa sih pengertian dari konjungsi temporal? Bisa kalian lihat di sini. Silakan kalian baca. Ya, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang ada kaitannya dengan waktu. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Lihat lagi dari gambar berikut ini. Ya, jadi konjungsi kronologis dari namanya saja kita bisa tahu kalau kronologis itu berarti menceritakan kronologi kejadiannya, ya. Maka dinamakan konjungsi kronologis. Konjungsi yang terakhir adalah konjungsi bahwa. Ada di buku kalian di halaman 7, bisa kalian baca apa itu pengertian dari konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu biasanya hanya untuk menghubungkan kalimat, ya. Biasanya konjungsi bahwa ini digunakan untuk mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Itu disebutnya adalah konjungsi bahwa. Selanjutnya, setelah kalian tahu unsur kebahasaan dari teks berita, kalian harus bisa menulis bagaimana cara menulis teks berita yang baik. Selain kalian harus hafal dari prinsip teks berita yang minggu lalu sudah kita pelajarin, kalian juga harus tahu apa langkah-langkah dalam penulisan teks berita. Lihat di halaman 8, di situ dijabarkan atau dijelaskan langkah-langkah dalam membuat teks berita itu apa saja. Yang pertama, tentu kalian harus mencatat peristiwa-peristiwa pentingnya terlebih dahulu. Menentukan lead sebuah berita. Apa itu lead? Kemarin sudah kita pelajari. Lead sama juga dengan kepala berita. Yang paling penting dalam teks berita itu ada pada lead atau kepala berita. Yang terakhir, setelah membuat lead harus dikembangkan. Lead yang tadi sudah kalian tulis dikembangkan lebih banyak lagi agar penulisan beritanya bisa lebih menarik. Baik, selesai sudah materi di bab 1, mulai dari pengertian teks berita, tujuan teks berita, struktur dan juga unsur teks berita sudah kita bahas. Ibu harap kalian dapat memahami meskipun Ibu menyampaikannya hanya dalam video singkat mulai dari minggu lalu, ya. Jika memang masih ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menjapri Ibu atau bisa berdiskusi di grup, ya, agar kalian lebih aktif lagi. Baik, untuk tugas selanjutnya di minggu depan itu hanya diberikan evaluasi. Jadi kalian akan Ibu berikan soal tentang bab 1 yang sudah kita pelajarin selama 2 minggu ini. Cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajarin dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih.